Nah, makanya Arab Saudi sekarang ingin melakukan perubahan. Nah, tidak bisa dilakukan perubahan kalau ikut campur agama di dalam itu terlalu dalam. Apabila agama sudah ikut campur terlalu dalam, maka akan repot. Di situ akan hadir pembela agama, akan hadir pembela akidah, akan hadir malah pembela Allah. Nah, Allah dibela. Apakah Allah itu tidak sanggup membela dirinya sendiri? Nah, bukankah Allah yang seharusnya membela kita? Nah, ini kenapa kita harus membela Allah? Allah maha besar, Dia maha kuasa, Dia maha segala-galanya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, Bapak Ibu, kita bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan, bisa membantu teman-teman, bisa membantu misi pelayanan di pedalaman, di daerah-daerah terpencil. Di sana banyak sekali saudara kita, teman kerabat kita yang melakukan penginjilan tanpa meminta-minta, hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan tidak salahnya kita yang sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan membantu dan menolong mereka yang di pedalaman. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ini ada hal yang sangat menarik, hal yang sangat luar biasa yang ingin saya bagikan kepada saudara semuanya. Kita sering melihat di media sosial akhir-akhir ini Bapak Ibu, di mana negara Arab ini sudah pandangan mereka itu, kiblat mereka sudah ke Eropa Bapak Ibu. Arab sudah ke barat-baratan sekarang. Nah, sementara Indonesia ke Arab-Araban. Semuanya harus Arab. Pakaian harus Arab, ngomong harus Arab, segala macam harus Arab. Kalau dilihat secara kritis Bapak Ibu, ini Indonesia ini ingin diarabkan. Nah, malah kalau bisa budaya Indonesia ingin diubah menjadi budaya Arab. Nah, ini harus dijaga Bapak Ibu. Saya ingin membahas Bapak Ibu, Arab Saudi mengeluarkan aturan baru yang sangat luar biasa, di mana aturan baru di pantai Arab Saudi, wanita boleh pakai bikini dan peluk pasangan bukan muhrim. Wow, ini kenapa ini? Ini kayaknya mau kiamat di Arab Saudi ini. Nah, kalau kata kadrun Bapak Ibu ya, Arab Saudi mau kiamat, mau digulung sama Tuhan Arab Saudi. Kenapa Bang Pendi ngomong begitu? Kalau kita mendengar kata-kata kadrun. Nah, ada apa? Saya akan bacakan lagi Bapak Ibu, di liputan 6, aturan baru, pemerintah Arab Saudi membuat aturan baru di pantai Arab Saudi. Wanita boleh pakai bikini dan peluk pasangan bukan muhrim. Nah, ini bukan saja mereka melanggar aturan agama, tapi mereka melanggar aturan syariat. Nah, bahkan bisa dikatakan melanggar aturan sunnah. Nah, jadi bukan saja mereka melanggar aturan Tuhan. Nah, kita akan bacakan Bapak Ibu ya. Liputan 6, Jakarta. Beberapa tahun belakangan ini ada sejumlah kebijakan yang membuat Arab Saudi lebih terbuka dan tidak lagi dianggap konservatif. Hal ini juga dirasakan Asma, seorang wanita yang sering berwisata ke pantai. Nah, bagi wanita berusia 32 tahun itu menghabiskan hari di pantai dengan kekasihnya tak pernah terpikirkan sebelumnya bisa dilakukan di negara tersebut. Dilansir dari The New Arab dan The Time of Israel, 18 Oktober 2021. Kini Asma bisa berdansa dengan kekasihnya di atas pasir putih di tepi Laut Merah dengan iringan musik dan lagu berbahasa Inggris dari pengeras suara. Nah, itu adalah gambaran kecil dari perubahan yang sedang berlangsung di kerajaan Islam.
yang berusaha untuk melonggarkan beberapa aturan sosial ketat dalam dorongan modernisasi. Sebelumnya musik dilarang di tempat umum hingga 2017, sebuah aturan yang ditegakkan oleh polisi agama. Nah, kalau di Indonesia Bapak Ibu, sebagian ustadz mengharamkan musik, seperti Ustadz Muzir Sitomorang, sangat mengharamkan musik. Nah, kalau musik ini diharamkan, itu saya rasa saudara kita Bapak Haji Rhoma Irama sangat tidak bisa terima. Kenapa? Karena beliau itu orang seni, beliau orang musik, sampai dijuluki Bapak Haji Rhoma Irama adalah Raja Dangdut di Indonesia. Nah, muncul Ustadz Muzir Sitomorang ingin mengharamkan, bahkan bukan ingin, sudah mengharamkan musik. Nah, ini terjadi tolak tarik di kalangan masyarakat umumnya, karena juga sangat banyak orang Indonesia yang beragama Islam yang cinta akan seni dan budaya, cinta alat-alat musik. Bahkan ketika kita melihat orang yang lagi berantem di rumah, berantem dengan istrinya, si bapak bukan pergi ke tempat ibadah, si bapak pergi ke diskotik. Untuk apa? Untuk mendengarkan musik. Nah, maka saya katakan, apabila ini benar-benar diterapkan di Indonesia, musik dilarang, itu akan terjadi hal yang tidak kita bayangkan selama ini. Nah, sekarang Arab Bapak Ibu, Arab itu sudah melihat jauh ke depan, dan mereka ingin lebih maju, ingin melangkah lebih maju. Bahkan bukan saja melangkah, kalau kita melihat Arab Saudi saat ini, mereka sudah berlari supaya mereka lebih maju daripada Eropa, dan mereka bisa bersaing dengan Eropa. Makanya di Arab Saudi saat ini Bapak Ibu tidak pernah lagi kita dengar tentang hukum syariat. Tidak pernah lagi kita dengar masalah agama. Tidak pernah lagi kita dengar penistaan agama, hukum penistaan agama. Tidak ada lagi di sana. Sepertinya sudah tidak lagi diterapkan di sana. Kenapa? Mereka ingin maju, sudah tidak mau lagi memikirkan agama. Bahkan dengan agama, di Jazirah Arab, beberapa daerah itu sudah hancur karena agama. Karena satu ulama tidak sependapat dengan ulama ini, satu negara tidak sependapat dengan negara ini, menyangkut agama, akhirnya mereka terjadi perang-perangan yang akhirnya beredar isu mereka perang bukan karena agama tapi karena politik. Sekalipun itu karena politik, tapi dimulai dari agama. Pada zaman Nabi Muhammad itu selalu perang Bapak Ibu, perang. Nah, bahkan zaman pada masa Ali bin Abi Thalib juga perang. Zaman masa Abu Bakar juga perang. Masa Umar apalagi. Malah pada masa sahabat itu, ketika satu golongan tidak sesuai dengan syariat, itu ditebas lehernya. Nah, makanya Arab Saudi sekarang ingin membenah, ingin melakukan perubahan. Nah, tidak bisa dilakukan perubahan kalau ikut campur agama di dalam itu terlalu dalam. Apabila agama sudah ikut campur terlalu dalam, maka akan repot. Di situ akan hadir pembela agama, akan hadir pembela akidah, akan hadir malah pembela Allah. Nah, Allah dibela. Apakah Allah itu tidak sanggup membela dirinya sendiri? Nah, bukankah Allah yang seharusnya membela kita? Nah, ini kenapa kita harus membela Allah? Allah maha besar, Dia maha kuasa, Dia maha segala-galanya yang bukan mahasiswa. Dan Dia sanggup melakukan apapun tanpa dibantu oleh makhluk. Makhluk yang harus minta pertolongan Allah. Makanya di dalam Alkitab, di dalam kekristenan tidak pernah Anda jumpai mengenai istilah bela agama, istilah bela Alkitab, istilah bela akidah, istilah bela syariah, istilah bela Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena kami yakin, percaya, kami imani Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Dia maha hadir, Dia maha kuat, Dia El Shaddai, Dia El Elyon, Elohim yang maha tinggi, Elohim yang perkasa, Elohim yang kuat, Dia Elohim yang maha hadir. Nah, inilah sifat-sifat Tuhan.
Maka dari itu tidak akan pernah saudara jumpai di dalam kekristenan ada orang yang bela agama atau ada orang yang bela Tuhan. Nah, dengan adanya berita ini Bapak Ibu, bahwa di Arab Saudi mereka akan buat aturan baru bahwa kalau orang datang ke pantai itu sudah boleh berpelukan dengan bukan muhrim, bahkan dengan pakaian mini. Nah, ini bukan hal yang patut kita syukuri sebenarnya, bukan. Yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa Arab sudah tidak mau lagi memikirkan, sudah tidak mau lagi peduli dengan agama yang membuat pikiran mereka terpecah belah ataupun terkotak-kotak karena dengan aturan-aturan agama. Nah, jadi mereka ingin maju negaranya, makmur rakyatnya. Negara maju, makmur, rakyat makmur. Nah, kita melihat ya Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, negara-negara Islam itu hancur karena agama. Nah, tidak sependapat, tidak sepemahaman. Nah, tidak sesuai, udah perang-perangan. Lalu diangkat isu perang-perangan mereka dikarenakan politik. Nah, sekalipun itu politik tapi diawali dengan agama. Saya lanjutkan baca Bapak Ibu. Wanita lalu boleh diizinkan mengemudi setahun kemudian. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di Arab Saudi perempuan tidak boleh menjadi sopir, tidak boleh. Nah, tapi sudah diizinkan menjadi sopir, diizinkan mengemudi, itu wanita. Nah, dan pantai biasanya masih dipisahkan antara pria dan wanita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ke pantai di Arab Saudi, itu ada pemisah, istilahnya sebelah kiri perempuan, sebelah kanan laki-laki. Jadi tidak boleh bercampur aduk. Nah, sekarang sudah boleh Bapak Ibu bercampur aduk, bahkan boleh berpelukan dengan yang bukan muhrim. Nah, ini memang konyol, tapi yang ingin saya sampaikan seperti saya bilang tadi. Jadi seolah-olah Arab Saudi sudah tidak mau lagi terikat dengan aturan-aturan agama. Namun dengan membayar 300 rial Saudi atau sekitar 1,1 juta per orang, Asma dan kekasihnya bisa masuk ke Pure Beach dekat Jeddah dengan musik, dansa, dan taman air yang bertuliskan Arab Saudi dalam bahasa Inggris jika dilihat dari atas, yaitu Pure Beach. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin masuk, bahkan dibuat ada aturan Bapak Ibu untuk masuk ke lantai yang bebas itu, ada dansa, ada musik segala, boleh berpelukan segala, boleh berpakaian mini segala. Itu ternyata dibuat aturan siapapun yang masuk ke sana bayarnya 300 rial Arab Saudi. Setara dengan 1.100.000 uang Indonesia, dirupiahkan Bapak Ibu. Nah, saya senang saya sekarang bisa datang ke pantai terdekat untuk menikmati waktu saya, kata Asma pada AFP. Ini adalah simbol kebahagiaan. Ini adalah impian kami untuk datang ke sini dan menghabiskan akhir pekan yang indah, tambahnya. Para pengunjung wanita yang ingin berenang dibolehkan memakai bikini. Yang sebelumnya Bapak Ibu, Arab Saudi itu kalau berenang harus pakai jilbab, harus semua tertutup. Nah, sekarang sudah diperbolehkan. Indonesia mau diarab-arabkan Bapak Ibu. Mau diarab-arabkan, sementara Arab mereka sudah berpikir jauh ke depan, ingin ke barat-baratan. Nah, kiblat mereka ke barat-baratan, kiblat Indonesia ke arab-araban. Nah, kita jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Beberapa di antaranya bersantai sambil menghisap sisa. Saat matahari terbenam, penari mengikuti musik barat di atas panggung dan banyak pasangan berpelukan di dekatnya. Di banyak negara situasi ini bukan pemandangan yang aneh, tetapi berbeda dengan Arab Saudi yang menjadi rumah situs-situs paling suci Islam. Bila Saudi, kepala acara di King Abdullah Economic City, mengatakan pantai itu terbuka untuk turis lokal maupun asing. Saya merasa bahwa saya tidak lagi harus berpergian ke luar negeri untuk bersenang-senang karena semuanya ada di sini, kata Dima, seorang pengusaha modal lokal sambil bergoyang mengikut musik. Nah, jadi Bapak Ibu, si Dima ini dia pengusaha lokal, pengusaha di Arab Saudi. Nah, dia biasanya menghabiskan waktu libur itu ke luar negeri. Tapi sekarang sudah tidak perlu lagi karena semuanya sudah ada di Arab Saudi. Yang dulunya ada pemisah antara laki-laki dan perempuan di lantai, sekarang sudah bebas berbaur.
Yang dulunya tidak boleh ada musik, yang sekarang bukan saja musik, malah sudah boleh berdansa di pantai di Arab Saudi. Nah, yang dulunya tidak boleh ini, tidak boleh itu, sekarang semua sudah dibolehkan. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Karena mereka sudah muak dengan aturan agama, kalau saya boleh katakan. Kalau tidak mungkin ditulis seperti ini, tidak mungkin. Kenapa? Karena Islam itu, Arab Saudi itu terkenal Bapak Ibu, situs-situs paling suci Islam itu terletak di Arab. Nah, kalau memang ini benar-benar diterapkan, kemungkinan kiamat ini dekat. Kemungkinan Bapak Ibu, Arab Saudi akan digulung ya. Nah, kenapa digulung? Karena kalau sudah seperti ini kemungkinan maksiat. Petugas di pantai mengatakan mereka tidak tahu apakah pasangan yang berpelukan sudah menikah atau belum. Baru 2 tahun yang lalu pasangan asing yang belum menikah diizinkan untuk berbagi kamar hotel. Demi privasi, seperti yang dikatakan staf, ponsel disita dan disimpan dalam kantong plastik. Saya terkejut dengan kebebasan dan keterbukaan di pantai. Sesuatu yang akan dialami Amerika Serikat, ujar pengunjung pantai lainnya. Mereka juga terlihat di luar kawasan Jeddah yang dikenal sebagai kawasan paling santai di negara itu. Bull Beach sendiri berada di King Abdullah Economy City, sekitar 125 km di utara pusat kota Jeddah. Saya dibesarkan di sini, banyak yang sudah berubah sekarang. Beberapa tahun yang lalu kami bahkan tidak diizinkan untuk mendengarkan musik. Jadi ini seperti surga, ucap Hadel Omar dari Mesir. Bayangkan Bapak Ibu, ketika mereka diberikan kebebasan, ya, mereka berpikir ini sudah seperti surga bagi kami. Jadi Bapak Ibu, kesannya sebelum diberikan kebebasan ini, hidup dan tinggal di Arab Saudi itu seperti neraka. Artinya Bapak Ibu, ini si Hadel Omar berkata, mereka sudah seperti merasakan surga. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, surga mereka itu bagaimana? Ketika dibebaskan musik, diizinkan untuk main musik, diizinkan untuk mendengar musik, mereka seolah-olah sudah seperti tinggal di surga. Sangat kasihan. Ketinggalan sekali selama ini mereka Bapak Ibu. Sangat ketinggalan dan sangat kita sayangkan. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Seandainya kita mereka Bapak Ibu, bagaimana sakitnya kepala kita. Bukan sakit di sini Bapak Ibu, tapi sakit di seluruh badan. Nah, kenapa? Dengan aturan, ternyata mereka melakukan aturan selama ini bukan karena keikhlasan, tapi karena keharusan. Bukan karena keikhlasan, tapi karena keharusan. Sudah diwajibkan. Kalau tidak melakukan, ya didenda. Nah, kalau tidak melakukan, ya nanti akan kena ini, akan kena ini, akan kena ini. Nah, jadi mereka melakukan itu karena ketakutan, bukan karena keikhlasan. Sekali lagi, mereka melakukan aturan itu karena ketakutan, bukan karena kerelaan, bukan karena keikhlasan. Nah, inilah berita yang menghebohkan dalam beberapa hari ini Bapak Ibu. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, jaga iman saudara, keluarga, dan anak-anak saudara. Jangan sampai murtad meninggalkan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah. Ruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.